Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asif Azafi, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi Quran Hadis, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan materi Quran Hadis MTS kelas 8 semester Gasal, ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Anggota dari kelompok 6 ini yaitu pertama Ida Fiandaniani dengan NIM belakang 20, yang kedua Muhammad Miftahul Huda dengan NIM belakang 21, yang ketiga Muhammad Siddiqul Wafa dengan NIM belakang 22. Dalam materi ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana isi dari ayat Al-Quran tentang infak dan sedekah. Yang kedua, bagaimana penjelasan dari materi ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Yang ketiga, bagaimana pengembangan materi yang ditawarkan untuk materi ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Pada materi yang pertama akan saya terangkan, yaitu tentang ayat Al-Quran tentang infak dan sedekah. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala du'amil miskin. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fi wala khallatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Yang ketiga yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang kedua yaitu penjelasan materi, isi materi dan pengertian infak dan sedekah. Definisi infak sendiri yaitu segala macam pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang, baik pengeluaran wajib maupun pengeluaran sunnah. Yang pengeluaran itu untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun untuk orang lain, dan juga dilakukan dengan cara ikhlas ya, tanpa pamrih. Sedangkan menurut syariat, infak memiliki arti yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak ini berbeda dengan zakat karena infak tidak mengenal nisab atau jumlah dari harta yang ditentukan secara hukum sendiri. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik, melainkan kepada siapapun itu. Yang selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah sendiri berarti jujur atau benar. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh atau sodako, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Secara umum sedekah memiliki arti suatu amal atau pemberian atau memberikan sesuatu yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela tanpa berharap mendapat imbalan apapun itu. Jadi kata lainnya yaitu mengeluarkan harta untuk di jalan Allah dan semata-mata berharap mendapat ridho Allah sebagai bukti dari kejujuran dan kebenaran iman orang tersebut. Sedekah sendiri tidak harus berupa materi atau uang saja, tetapi juga sedekah dapat berupa tindakan yang memiliki manfaat untuk
orang di sekitar kita. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudara Muhammad Miftahul Huda. Kepadanya saya persilahkan. Ya, selanjutnya yaitu saya Muhammad Miftahul Huda ingin melanjutkan penjelasan terkait dengan isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Dalam kandungan ayat tersebut terdapat nilai syukur pada Quran Surat Al-Fajr dapat dilihat melalui beberapa penafsiran ulama. Mengenai ayat 15-16, hanya orang yang diuji dengan karunia kenikmatan dari Allah menganggap bahwa Allah telah memilih dirinya sebagai orang mulia dan paling terhormat di antara makhluknya. Sedangkan setan, penyesat, masih tetap membuat mereka dengan berbagai rayuan nafsu syahwat, sehingga mereka terbawa hanyut oleh arus nafsu yang merusak dirinya secara fatal. Mereka sudah tidak mendapat mufasir mengenai surat Al-Fajr ayat 15-16. Dapat dipetik pelajaran mengenai nilai syukur atau larangan kufur, yaitu jangan menduga ujian, yakni kenikmatan dan harta benda atau kepedihan dan keterbatasan harta sebagai bukti cinta atau murka Allah. Tidak, itu adalah ujian dan hasil ujian tidak diumumkan dalam kehidupan dunia ini. Penilaian akhir baru disampaikan kelak di hari kemudian. Pada ayat setelahnya, yaitu pada ayat 17-20, terdapat nilai ketabahan. Nilai ketabahan pada Quran Surah Al-Fajr dapat dilihat melalui beberapa penafsiran ulama mengenai ayat 17-20. Adapun tafsir Al-Maraghi menafsirkan Surah Al-Fajr ayat 17-20 sebagai berikut. Sebagai akibatnya, ia berbuat melewati batas dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersempit rezekinya yang pada hakikatnya ditujukan untuk menguji keikhlasan dan kesabaran hati-hatinya. Sebab kekafiran hanya akan menambah rasa kesyukuran bagi yang mempunyai tekad kuat. Tetapi ia justru mengatakan, Tuhanku telah membuat aku hina. Barang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya hina, dan ia tidak membuat dan ia merasa sudah tidak mempunyai harga diri lagi di sisinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 terdapat isi kandungan terkait dengan infak. Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat ini berkenaan dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar dan bersungguh-sungguh untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menurut pendapat Ibnu Jurayj dan Sa'id bin Jubair mencakup zakat wajib dan sedekah sunnah. Ibnu Atiyah berkhatam pendapat ini benar, tetapi ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan tentang masalah perang dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang-orang mukmin di dalam menghadapi orang-orang kafir. Menguatkan bahwa anjuran berinfak di sini adalah anjuran berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan akhir-akhir ayat yang artinya, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Maksudnya, maka hadapilah mereka dengan berperang dan menginfakkan harta. Adapun Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, pada ayat 261, Surat Al-Baqarah ini turun dengan memiliki sebab khusus, meskipun pemaknaannya tidak khusus, yaitu terkait dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kisahnya ketika akan perang Tabuk,
Nabi tidak memiliki cukup dana untuk membiayai perang tersebut. Maka kemudian Nabi menganjurkan sahabatnya untuk memberikan sebagian hartanya. Dari anjuran tersebut, kedua sahabat itu datang dengan membawa sebagian hartanya untuk disedekahkan. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan materi. Yang pertama yaitu pada awal materi tidak hanya disebutkan nama suratnya saja, tetapi juga disertakan dengan tulisan Arab dan juga terjemahnya sehingga memudahkan untuk dibaca oleh pembaca. Yang kedua yaitu pada pengertian infak dan sedekah sudah dijelaskan secara rinci dan juga perbedaannya sehingga peserta didik dapat langsung membedakan antara infak dan sedekah. Yang ketiga yaitu terdapat penjelasan mengenai kisah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf tentang sedekah yang dilakukan sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan lanjutan materi, yakni materi kekurangan. Kekurangan dari materi yang telah kami sajikan tadi. Terdapat 3 kekurangan, yakni yang pertama, dalam materi yang disajikan tersebut tidak menyantumkan kutipan hadis. Yang kedua, yakni kurangnya pemaparan tentang perbedaan dan persamaan antara infak, sedekah, dan zakat. Dan yang ketiga, yakni tidak adanya pembahasan tentang ikhlas. Nah, dari ketiga kekurangan tersebut maka kami memberikan 3 penawaran pengembangan materi, yakni yang pertama tentunya kami memberikan penawaran untuk menyantumkan 2 hadis. Hadis yang pertama yang artinya yakni Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak atau memberikan rezeki kepadamu." Dan hadis yang kedua yakni memiliki arti, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat 2 malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah pada orang yang berinfak ganti dari apa yang ia infakkan." Sedang yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan dari hartanya." Selanjutnya kami juga menawarkan pengembangan materi atau tambahan materi, yakni tentang perbedaan dan persamaan antara infak, sedekah, dan zakat. Nah, infak sendiri berasal dari kata anfaqo yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu atau suatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, sedangkan zakat ini berasal dari kata az-zakah yang dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya an-numu atau tumbuh, az-ziyadah atau bertambah, at-thaharah atau bersih, dan sebagainya. Nah, adapun cara terminologis, zakat yakni sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, sedangkan sedekah ini berarti jujur atau benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah atau sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah atau sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Nah, dalam hal ini persamaan dari ketiganya, yakni ketiganya antara infak, sedekah atau sedekah, dan zakat, yakni sama-sama mengeluarkan harta benda, moral maupun material, yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah,
Namun, berbeda dengan yang lain atau dari infak dan sedekah, zakat ini memiliki ketentuan tertentu terkait dengan waktu, lalu ada ketentuan jumlah pengeluaran, lalu ada ketentuan orang yang menerima, begitu. Sedangkan infak dan sedekah itu tidak memiliki ketentuan tertentu, artinya bebas mau dikeluarkan kapan saja, lalu jumlah yang dikeluarkan itu berapa, dan siapa yang menerima pun bebas, begitu. Berbeda dengan zakat. Nah, lebih jelas lagi, zakat tadi yang sudah kami jelaskan, yakni terdapat kadar pengeluaran zakat yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk orang yang berhak menerima zakat, yakni orang fakir dan miskin, amil zakat atau pengumpul zakat, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya kami juga menawarkan untuk memberikan materi tentang ikhlas, di mana ikhlas tadi menjadi salah satu kata kunci dalam materi, namun dalam materi tidak dijelaskan secara mendetail, jadi kami memberikan penawaran untuk menambahkan materi ikhlas. Ikhlas sendiri berasal dari kata kholasa yang memiliki arti murni, tidak kecampuran, bersih dan suci dari campuran atau pencemaran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah upaya memurnikan dan mensucikan hati sehingga benar-benar hanya mengarah kepada Allah semata. Ketika beribadah sekalipun, suatu amalan ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kemudian dicampuri pula dengan maksud-maksud lain sehingga amalan tersebut terasa lebih ringan dilakukan karena pengaruh maksud tersebut, maka amalan tersebut telah keluar dari batas keikhlasan. Begitu. Kesimpulan dari makalah kami dalam materi Quran hadis di jenjang MTS tadi yang telah kami bahas tadi, khusus pada materiku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, membahas tentang dianjurkannya umat manusia untuk melakukan infak dan sedekah di jalan Allah. Materi tersebut dijelaskan dalam buku mata pelajaran Quran Hadis kelas berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019 yang di dalamnya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan serta perlu adanya pengembangan dan penambahan. Nah, lalu dilanjutkan, infak adalah sebagai segala macam pengeluaran yang dikeluarkan seseorang, baik pengeluaran wajib maupun pengeluaran sunnah, untuk dirinya, keluarga, maupun orang lain secara ikhlas atau dengan pamrih. Sedangkan sedekah adalah suatu amalan yang memberikan sesuatu yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela tanpa berharap imbalan. Dengan kata lain, mengeluarkan harta di jalan Allah semata-mata berharap ridhonya. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.